Ayo abang jalan dulu. Abang mau kemana? Ya mau mancal lah. Abang sudah isi form ikabar belum? Untuk apa ya kabar? Mancal ya tinggal mancal aja kali. Jangan gitulah bang. Abang harus tahu bahaya dan resiko pekerjaan abang agar abang dapat bekerja dengan aman. Lah, terus abang harus gimana, Dek? Ini loh bang, ada videonya supaya abang mengerti apa itu ikabar. Abang nonton dulu dah. Coba lihat. Semangat pagi, luar biasa, saya siap. Oke baik, Sobat Ikabar, hari ini kita akan sharing terkait dengan ikabar atau identifikasi kegiatan bahaya dan risiko. Ikabar adalah bagian dari manajemen risiko, di mana tahapan-tahapan ikabar adalah bagian dari pengelolaan untuk meminimalkan terjadi kecelakaan. Tahapan tersebut diantaranya adalah 1. Tahapan kegiatan, 2. Tahapan identifikasi bahaya, 3. Tahapan identifikasi risiko, dan berikutnya adalah tahapan pengendalian. Tujuan dari pelatihan ikabar adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan karyawan terkait bahaya dan risiko dari pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Yang kedua, terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, menurunkan angka kecelakaan. Oke, tahapan pembuatan ikabar ada beberapa langkah. Yang pertama adalah tahap kegiatan. Kegiatan diisi dari kegiatan-kegiatan inti yang kita lakukan sehari-hari. Contoh, untuk operator kur hauling, pekerjaan-pekerjaan yang rutin dilakukan adalah yang pertama, persiapan kerja. Yang kedua, mengikuti P5M. Yang ketiga, melakukan P2H pada unit operasional. Yang keempat, mengoperasikan unit. Yang kelima adalah tahapan parkir. Baik, tahapan berikutnya adalah bahaya. Bahaya adalah kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian. Sumber bahaya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah man atau manusia. Yang kedua adalah mesin atau peralatan. Yang ketiga adalah metode atau cara kerja. Yang keempat, material. Dan yang kelima adalah faktor lingkungan. Faktor yang pertama, faktor manusia atau faktor perilaku, menyumbang hampir 88% dari kecelakaan. Contohnya, yang pertama, sebagai seorang operator, kita tidak menggunakan safety belt. Nah, itu adalah bagian atau contoh dari sumber bahaya yang muncul dari faktor perilaku. Faktor yang kedua dari mesin adalah faktor dari kelayakan unit operasional yang kita gunakan. Oleh karena itu, setiap operator diwajibkan P2H untuk memastikan unit operasionalnya layak untuk digunakan. Faktor yang berikutnya adalah faktor metode atau SOP. Pelanggaran-pelanggaran SOP dari faktor manusia ini juga menyumbang terjadinya kecelakaan. Salah satunya adalah pelanggaran-pelanggaran prosedur atau tata cara bekerja aman. Pelanggaran-pelanggaran prosedur atau tata cara mengoperasikan unit yang baik dan benar. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor dari material. Material ini bisa terkait dengan bahan-bahan yang digunakan dalam satu proses produksi. Di operator sendiri biasanya terkait dengan bahan-bahan kimia, mulai dari solar, kemudian coolant, dan lain sebagainya. Ini juga yang nantinya akan berpengaruh terhadap faktor kesehatan operator. Kemudian yang faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan, atau biasa lazim disebut dengan kondisi-kondisi tidak aman. Nah, ini muncul dari
kondisi lingkungan di mana operator bekerja. Salah satu contohnya adalah debu. Debu merupakan sumber bahaya yang muncul dari faktor lingkungan di pekerjaan, sehingga dapat menyebabkan atau berpotensi terjadinya kecelakaan. Oke, baik. Langkah berikutnya adalah konteks risiko. Risiko adalah kemungkinan versus keparahan atau konsekuensi yang muncul akibat dari sumber bahaya yang tidak dikendalikan. Jadi, risiko adalah ketika sumber bahaya tidak dikendalikan, maka akan muncul konsekuensinya. Contoh, terjepit, terbentur, itu adalah risiko yang terjadi akibat dari sumber bahaya yang tidak dikontrol. Contoh risiko pada kegiatan operator cool hauler. Yang pertama, tidak menggunakan safety belt. Sumber bahayanya adalah tidak pakai safety belt saat mengoperasikan unit. Maka risiko yang muncul adalah kemungkinannya adalah operator akan terpental, terbentur ketika terjadi insiden. Contoh berikutnya, sumber bahayanya adalah tidak menjaga jarak saat mengoperasikan unit cool hauler. Risiko yang muncul akibat dari tidak menjaga jarak adalah tabrak unit yang berada di depannya. Kemudian bisa sampai dengan fatality. Nah, itu adalah contoh konteks bahaya dan risiko dari aktivitas pekerjaan mengoperasikan unit atau aktivitas sebagai seorang operator cool hauler. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan konteks kegiatan, bahaya, dan risiko. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara mengendalikan risiko. Dalam proses pengendalian risiko, ada beberapa tahapan atau urutan pengendalian risiko, atau yang biasa disebut sebagai hierarki pengendalian risiko. Tahapan hierarki pengendalian risiko yang pertama adalah eliminasi atau menghilangkan sumber-sumber bahaya. Tahapan kedua adalah substitusi atau mengganti. Tahapan yang ketiga adalah administrasi atau kontrol administrasi. Ini biasa dituangkan dalam bentuk prosedur-prosedur, rambu-rambu petunjuk, atau instruksi-instruksi cara bekerja yang aman. Tahapan yang keempat adalah rekayasa engineering. Tahapan yang kelima adalah APD. Halo Sobat Ikabar, berikut adalah cara mengisi form Ikabar. Langkah pertama, siapkan form Ikabar. Kemudian, jangan lupa isi kolom identitas karyawan terlebih dahulu. Setelah itu, Sobat Ikabar mengisi kolom kegiatan. Berikut adalah contoh kegiatan di lingkup pekerjaan cool hauling. Yang pertama, kegiatan mengoperasikan unit. Sumber bahaya yang mungkin muncul dari kegiatan mengoperasikan unit adalah 1. Tidak memakai safety belt. Kemudian, risiko dari tidak memakai safety belt adalah kemungkinan operator bisa terpental, terbentur, atau bahkan mengalami cedera. Langkah pengendaliannya adalah selalu gunakan safety belt saat mengoperasikan unit. Kemudian sumber bahaya berikutnya yang muncul dari kegiatan mengoperasikan unit adalah tidak menjaga jarak aman saat beriringan. Ini adalah termasuk dalam kategori tindakan tidak aman. Risiko dari tidak menjaga jarak adalah menabrak unit di depan. Operator bisa cedera dari mulai ringan, berat, bahkan sampai fatality. Pengendaliannya adalah selalu jaga jarak aman 200 meter saat beriringan. Kemudian yang berikutnya, identifikasi bahaya dari kegiatan mengoperasikan unit adalah bisa adanya kondisi jalan berdebu. Ini masuk dalam kategori kondisi tidak aman. Risiko dari kondisi jalan berdebu pada saat mengoperasikan unit adalah
pandangan operator terbatas. Kemudian bisa terjadi tabrakan, bisa terjadi cedera berat, bahkan sampai fatality. Langkah pengendaliannya adalah 1. Kurangi kecepatan di saat jalan berdebu. Yang kedua, selalu jaga jarak aman 200 meter. Yang ketiga, informasikan ke pengawas dan minta bantuan penyiraman. Sobat Ikabar, demikianlah tata cara pengisian form Ikabar. Jangan lupa mengisi langkah-langkah sesuai dengan urutan-urutan proses yang sudah ditentukan. Ikabar merupakan program emas dari PT Kideko Jaya Agung untuk mencegah kecelakaan di area kerja. Orientasi dari program Ikabar adalah peningkatan pengetahuan semua karyawan terkait dengan bahaya dan risiko di area pekerjaan yang dilakukan. Dengan Ikabar, zero accident pasti bisa.